Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum guys? Iya. bangun. Sahur. Harap sahur ora sahur sak karepmu. Iya. Oke, di depan kita ini ada servisan menarik guys. Ya, jadi HP ini iPhone 6. Tadi sore itu ada bapak-bapak ya, gendong tasnya, itu bawa HP ini ya. Dan menceritakan saat mudik di kapal, beliau tuh beli HP ini dalam keadaan mati guys. Dan belinya nggak tanggung-tanggung ya, 250.000. Wow. Saya tanyakan, loh Pak kok berani ya beli segitu? Ya beliau menceritakan karena yang jual ini kasihan ya. Ya sempat curhat kehabisan ongkos lalu dibayarnya. Saya tanyakan kemana casnya, juga tidak ada, apalagi kotaknya ya. Oke, untuk mengetahui kenapa ini kok mati, ya kita akan bahas ya, walaupun nggak tahu ini bisa nyala atau tidak. Oke, saya carikan dulu casnya ya. Jadi ini iPhone 6. Untuk HP iPhone memang saya jarang sekali ya terima servisan. Oke, kita langsung cas. Sama sekali tidak ada respon guys. Nah ini sama sekali tidak ada respon ya dari HP-nya. Atau jangan-jangan ini HP mainan ya, atau dummy. Bisa jadi ya, karena saya sempat dengar di kapal itu dummy pun ada yang jual ya, dengan modus tertentu. Nah ini sama sekali ya tidak ada respon ya. Apalagi sekarang kan zamannya mudik ya. Kalau di kapal tuh ya ada aja yang aneh-aneh. Oke, kita akan bongkar langsung saja ya HP-nya. Apakah ini HP betulan atau HP mainan? Ya, kita akan buka SIM tray-nya ya. Nah ini saya sudah buka untuk SIM tray-nya. Lalu untuk di iPhone itu ada baut di bawah ya. Jadi berdekatan dengan konektor untuk chargingnya. Nah ini kita buka bautnya ya. Ada dua bautnya ya. Jadi kita buka. Dan ini jenis bautnya berbeda ya untuk di Android yang lain. Nah biasanya untuk nyopot ini, untuk dijengatkan ya gunakan karet. Tapi karena karet saya ini sudah hilang ya, kayak sejenis skop. Jadi kita gunakan bantuan cutter saja ya untuk ngangkat LCD-nya. Oke, pastikan cari celahnya itu di antara kabel plug-in jack audio ya. Nah seperti ini di atasnya ya. Dan pelan-pelan saja seperti ini dijengatkan sedikit. Lalu kita tahan dengan kuku. Ya seperti ini ya. Kita tahan. Lalu kita ambil pengait yang lain supaya kita bisa buka ya. Ya bantu dengan pengait seperti ini. Lalu dibuka hingga ke atas ya. Nah ini samping juga dibuka dan mulai terangkat ya. Dan untuk ngangkat ini hati-hati ya. Oke, ini sudah mulai terbuka untuk LCD-nya. Apakah ini HP betulan? Wow, ya jelas kelihatan ya baterainya. Ya untuk tahap ini ya mending lah ya. HP betulan bukan mainan.
karena ya sempet dulu itu ya juga sering dapat yang mainan ya, dengar cerita orang gitu. Nah ini saya buka dulu baterainya. Oke, ini sudah terbuka ya. Lalu saya akan buka untuk LCD-nya ya. Nah ini untuk buka LCD lakukan dengan hati-hati ya, karena biasanya itu untuk iPhone ya kadang aneh-aneh sedikit ya. Buka sesuai prosedur, masang pun jadi bermasalah. Oke, ini kondisi mesin saya lihat mulus ya. Lalu baterainya pun sudah gantian. Untuk tahapan pertama kita mesti tahu dulu baterai ini normal atau tidak, punya nilai tegangan atau tidak. Ambil dulu multitester digital di setelan 20 volt. Lalu kita ukur. Sama sekali tidak mengeluarkan nilai tegangan ya. Jadi tidak ada nilai tegangan sama sekali. Oke, kita akan lakukan kejut dan suntik tegangan ya di baterainya. Jadi tahapan pertama kita mesti urus baterainya dulu. Masalah mesin nanti rusak atau apa, intinya kan baterainya dulu ya. Oke, ini ya seperti yang sering saya lakukan ya. Kejut dulu 12 volt, lalu turunkan 4,5 volt, tahan sampai dia tuh tidak bunyi, dan jarum ampere gerak-gerak terus sampai nambah ampernya, lalu ditahan terus seperti ini. Tujuannya supaya baterai yang sudah nol tegangan atau almarhum itu bisa terisi tegangan baterainya. Ya ini saya rasa cukup semenit 2 menit ya. Lalu kita langsung cek ya, apakah sudah ada nilai tegangan. Oke, bisa diperhatiin muncul 3,5 ya, 3,5 volt. Oke lah, ini sudah lumayan ya. Artinya sesuai konsumsi di baterai itu minimal 3,2 volt itu sudah bisa dicas. Seharusnya ini sudah bisa, kalaupun HP-nya normal ya. Ya kalau HP-nya nggak normal ya mesti diperbaiki, dan itu tentunya wow, auto kasihan ini yang beli. Beliau bantu karena bilangnya kehabisan ongkos ya. Tapi ternyata HP-nya ya jadi rusak betulan. Dan bilang beliau ini HP-nya dulu pernah hidup gitu ya, lalu karena dia nggak bawa cas, nggak bawa kotak, ya kondisinya mati. Seperti itu alasannya yang jual. Oke, saya pasangkan ya. Lalu kita rapikan lagi. Oke, ini tinggal dikelepkan. Ya, saya langsung akan nyoba di cas ya, bagaimana reaksinya. Kalau baterai sudah keluar 3,5 volt, artinya itu sudah bisa ya seharusnya, kalau HP-nya normal. Oke, saya coba. Alhamdulillah guys, muncul logo baterai ya. Berarti indikasinya HP ini ya normal ya. Wow. Mudah-mudahan beliau nonton ya, karena saya sempat izin itu ya. Kebetulan saya ceritakan kalau ini nanti coba videoin gimana. Nah ini mudah-mudahan beliau nonton. Alhamdulillah Pak. HP-nya ini bisa kemungkinan nyala ya. Nah ini saya biarkan sudah, dan muncul hello.
Wow, muncul hello dan hola. Aturan halo ya, kok hola dia. Wow, tapi kok tampilannya seperti ini guys. Wow, mencurigakan ini. Jadi perkiraan saya kemungkinan betul ini. Ya seperti ini guys, kalau iPhone sudah. Oh, tapi ya mungkin hitungannya bagaimana ya. Ya beli 250 kalau kondisi seperti ini sih masih setengah worth it, setengah enggak ya. Yang jelas ini perkiraan saya jelas terkunci iCloud. Oke, ini dia minta sambungan WiFi dan kita lihat jelas terkunci iCloud. Karena biasanya itu kalau lihat kronologi yang model seperti ini, itu ya seperti itu. Aduh, ya ini intinya mungkin beliau nonton ya, ini masih bermasalah pak HP-nya. Masih terkunci iCloud. Nah ini yang bikin lumayan ini. Nah ini kasus iCloud, kalau tidak ada kotaknya untuk sekarang sangat rawan guys. Ini pesan moral ya yang ingin saya sampaikan buat teknisi Sobat Tekso semuanya. Jika menerima kasus yang seperti ini, lebih baik cancel ya. Karena sekarang ada sanksi hukumnya. Ini betul-betul warning buat kita ya. Jangan kita tergoda karena dibayar sekian, dibayar sekian. Kalau urusan iCloud, udahlah. Jangan. Kecuali kalau ada kotaknya ya. Kalaupun tidak ada kotaknya tapi ada notanya, itu bisa. Ada nota pembelian. Karena itu lebih kuat ya. Itu cerita teman saya yang jadi polisi ya. Nota pembelian itu kuat dibanding kotak. Aduh, ya ini saya akan kembalikan ya. Ya sebetulnya ya worth it atau tidak, kondisi bapak yang beli ya seharusnya ya nggak ada manfaatnya juga ya kalau beli. Cuman kalau bermanfaat buat yang jual kan lain lagi ya. Kalau memang betul-betul yang jual ini bilangnya kehabisan ongkos, kan bisa membantu. Oke guys, kasus HP iPhone, lagi-lagi iCloud, dan saya nggak berani guys. Semoga bisa menemani sahur kali ini. Terima kasih. Bye bye. Ayo sahur. Imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.